Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Nasor, NPM 18124645. Kami dari kelompok 4 yaitu membahas tentang hadis dan kedudukannya dan Bani Umayyah, materi 10 dan 11. Kelompok 4 ini yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Nasor, yang kedua Nur Alfiyunita, yang ketiga Nurul Islamiyah, yang keempat Rahmi Aulia, yang kelima Subhan, yang keenam Suparinda. Langsung saja di sini oleh membacakan tentang hadis dan kedudukannya. Yang pertama, pengertian hadis tinjauan para ahli. Hadis menurut bahasa artinya baru. Sedangkan hadis juga secara bahasa berarti sesuatu yang dibicarakan dan dinukil ya, atau diambil. Juga sesuatu yang sedikit dan banyak. Sedangkan menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, dan sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Jadi hadis itu kalau menurut istilah itu apa yang dikatakan Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi, sifat Nabi, dan sirah perjalanan Nabi ya. Itu namanya bisa dikatakan hadis. Terus selanjutnya, secara terminologi para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul ya, itu tadi qaul atau ucapan ya, fi'il atau perbuatan. Fi'il itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya perbuatan. Takrir ya, perangai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi rasul. Di sini saya ingin melanjutkan bagian 2 yaitu macam-macam hadis. Macam-macam hadis di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung atau mutawir, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syadz dan ilat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat syadz dan illah. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Yaitu hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian bagian 3-nya yaitu kedudukan hadis dalam hukum Islam. Kedudukan hadis dalam syariah Islam sebagaimana landasan hujjah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menempati tempat kedua sesudah Al-Quran, yang menempati tempat yang pertama dan utama. Hadis yang pertama, hadis di sini dapat dikatakan musalsal bil awwaliyah, adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Qala Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Artinya, orang-orang yang suka mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh zat yang maha pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Hadis ini biasanya diucapkan oleh seorang ahli hadis sebelum mengajar para muridnya. Hadis yang pertama kali diajarkan adalah hadis tentang kasih sayang, bukan hadis tentang akidah, fikih, dan lain sebagainya.
Baik, selanjutnya poin B, Bani Umayyah. Yang pertama ada sejarah Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Asyam dan kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman dengan taktik dan kecerdikannya. Ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Akan melanjutkan membacakan latar belakang timbulnya Bani Umayyah. Dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa perdamaian Islam di kota Maskin dekat Madam Kufah, yang dikenal dengan sebutan Amul Jamaah. Perdamaian tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari perdamaian Islam tersebut dipegang oleh Hasan bin Ali. Sistem demokrasi yang telah dibangun oleh Khulafaur Rasyidin diganti menjadi pemerintahan monarki atau keturunan. Disinilah pertempuran berlangsung selama 40 hari pada tahun 657. Perang ini disebut dengan Perang Siffin sehingga berakhir dengan damai dan membuahkan kesepakatan bahwa yang pertama, Utsman bin Affan meninggal karena teraniaya dan yang berhak menuntut balas adalah Muawiyah. Yang kedua, Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah harus turun dari jabatan masing-masing. Dan yang ketiga, pengunduran diri mereka disaksikan oleh 100 orang utusan dari kedua belah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan materi dari kelompok kami. Adapun nama-nama ke-14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik. Yang kesebelas, Walid bin Yazid. Yang kedua-belas, Yazid bin Walid. Yang ke-13, Ibrahim bin Walid. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad. Kemudian kemajuan-kemajuan yang timbul pada masa Bani Umayyah. Kemajuan yang timbul pada masa Bani Umayyah yaitu berkembangnya ekonomi dan administrasi. Perkembangan ekonomi adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara. Sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Sedangkan perkembangan administrasi pada masa pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin pada 632 sampai 661 Masehi, pimpinan pemerintahan pusat hanya terdiri atas khalifah didampingi oleh seorang pejabat yang disebut Al-Khatib Daris. Di samping khalifah ada majelis penasehat yang terdiri atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Al-Khatib yang bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran perbendaharaan negara.
Untuk kesimpulan, yaitu hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa artinya sesuatu yang dibicarakan dan nukil. Sedangkan menurut istilah, ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Hadis terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Alhamdulillah, telah selesai kami mempresentasikan makalah materi PAI SMA SMK kelompok 4 yang berjudul Hadis dan Kedudukannya dan Bani Umayyah, materi 10 dan 11. Silahkan bagi teman-teman untuk menonton dan menyimak materi yang sudah kami presentasikan. Apabila dari teman-teman masih ada yang kurang memahami dari materi tersebut, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.